Bab 2383 Gao Changkong dan Kaisar Shitian 1. Nada bicara Benyamin Morgan ragu-ragu, dengan jelas menunjukkan bahwa ia juga mengalami kekacauan dan pertikaian yang disebabkan oleh polusi mental. Ekspresi Zhang Yi tetap tenang saat ia menatap kegelapan abadi yang semakin dalam di dalam hutan matahari gelap. Nada suaranya datar, tanpa emosi. Mereka. Kuharap kita bisa bertemu mereka lagi nanti. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan penuh arti. Lagi pula, setiap orang yang datang ke hutan ini pasti punya tujuannya masing-masing, bukan? Senyum Benyamin membeku sejenak, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Kau benar sekali. Setiap orang punya ambisinya masing-masing. Dia secara halus mengalihkan pokok bahasan, mengeluh tentang kengerian hutan dan kelangkaan sumber daya, dan secara halus menyarankan kemungkinan kerja sama terbatas, seperti berbagi sejumlah informasi intelijen dari garis depan. Zhang Yi mendengarkan dengan acuh tak acuh, kadang-kadang mengucapkan satu atau dua kata sebagai tanggapan. Obrolan singkat, atau lebih tepatnya, penyelidikan bersama, berlangsung beberapa menit, di mana kedua belah pihak saling bertukar sejumlah informasi tidak penting tentang jalan di depan, dan potensi bahayanya. Akhirnya, Zhang Yi berhenti berbasa-basi dengan mereka, dengan alasan harus segera berangkat. Mereka berangkat bersama agar bisa saling membantu jika menghadapi bahaya di sepanjang jalan. Benyamin memiliki banyak prajurit di pihaknya, dan mereka dapat digunakan sebagai umpan meriam untuk pengintaian bila diperlukan. Lagi pula, 200 prajurit bulan telah menyerah pada polusi mental dan menghilang, berubah menjadi jahat. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, Zhang Yi memimpin kelompok besarnya untuk terus menuju ke area pusat. Saat Benyamin mengikuti Zhang Yi dan kelompoknya lebih jauh ke dalam hutan gugusan kristal hitam, senyum di wajahnya perlahan memudar. Ia menggosok koin emas di tangannya, tatapannya bergerak-gerak ragu. Mereka semua punya tujuannya masing-masing. Sangat mudah bagimu untuk mengatakannya. Benyamin Morgan bergumam pada dirinya sendiri. Bertahan hidup, lalu pergi setelah mendapatkan kekuatan dan rahasia yang cukup, itulah tujuanku. Chaos. Terakhir kali kau mendapatkan harta karun yang sangat besar di mata iblis, kali ini aku tidak akan begitu saja menyerahkan harta karun Samael. Wujud manusia Ling yang diperoleh Zhang Yi dari tanah tersegel Mamon membuat seluruh dunia iri padanya. Melihat kekuatan hebat Zhang Yi saat ini, siapapun akan dapat menyadari hubungan hal ini. Benyamin Morgan berbalik dan bertepuk tangan kepada anak buahnya yang masih tersisa. Baiklah, tuan-tuan, istirahat sudah berakhir. Semangat! Kekayaan dan kekuasaan sudah di depan mata, jangan biarkan teman-teman kita sampai di sana terlebih dahulu. Di sampingnya, mata Zhang Yi hanya memancarkan kilatan main-main dan mengejek. Untuk saat ini, mereka akan berada dalam hubungan kerjasama karena tujuan bersama mereka. Namun, jika mereka menemukan sumber daya yang sangat berharga, mereka pasti akan langsung menciptakan konflik, sebagaimana yang terjadi saat di mata iblis. Tapi, lalu kenapa? Dengan kekuatan Zhang Yi saat ini, sungguh tidak ada seorang pun di dunia manusia yang bisa membuatnya takut. Jeda singkat telah berlalu, dan tujuan Zhang Yi tetap jelas, untuk menemukan penyihir malam. Menemukan benih api segera, dan mengungkap lebih banyak misteri yang ada. Mungkin ada sumber daya yang lebih berharga yang menunggu untuk mereka jelajahi di bulan dan bintang. Di sudut hutan matahari gelap, ruang sedikit terdistorsi, dan 3 sosok acak-acakan tersandung keluar dari celah spasial yang akan menghilang. Kelompok itu adalah Gao Changkong, Gumen, dan Batu. Pakaian putih khas Gao Changkong kini tertutup noda darah merah tua dan kotoran hitam. Seragam tempur itu rusak di banyak tempat, tetapi memiliki fungsi perbaikan otomatis, sehingga tampak seperti ditutupi dengan tambalan. Ketiganya, Gao Changkong, Gumen, dan Batu. Mereka bernapas tidak teratur, dan masih ada sedikit darah yang tertinggal di sudut mulut mereka. Pedang suci emas di tangan Gao Changkong agak redup, dan beberapa retakan halus bahkan muncul di bilahnya. Gumen pucat, seragam tempurnya yang ketat penuh dengan bekas luka bakar dan robekan, dan dia bernapas dengan cepat. Batu berada dalam kondisi terburuk. Setengah dari armornya hancur total, memperlihatkan luka berdarah dan hancur di bawahnya, dan dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap saat berjalan. Sebagai pengguna kemampuan spasial, ia membuka jalan pada saat yang genting, yang memungkinkan 2 orang lainnya melarikan diri. Kali ini, alih-alih membunuh Kaisar Shitian, mereka malah bertemu dengan seorang pendekar pedang hitam yang kuat dan mengerikan, yang hampir membunuh mereka di sana. Terbatuk. Gao Changkong menenangkan diri dan segera melihat sekeliling dengan waspada.
Setelah memastikan bahwa keadaan aman untuk sementara, ia mengembuskan napas panjang berisi udara busuk berbau darah. Wajahnya sangat muram. Sialan. Kita hampir saja. Kita hampir saja menangkap bajingan Kaisar Shitian itu. Batu meludahkan ludah berdarah, suaranya serak, penuh kebencian dan kemarahan. Jika mereka dapat membunuh Indra di sini, mereka akan mengambil alih kerajaan segera setelah kembali ke Bharata. Meskipun para petinggi Bharata waspada terhadap mereka, kekosongan pada tingkat tertinggi memaksa mereka untuk memilih Gao Changkong untuk menggantikan Indra sebagai pelindung Bharata. Akan tetapi, meskipun telah mempersiapkan sekian lama dan yakin telah mempertimbangkan setiap detail dengan sempurna, Gao Changkong akhirnya tidak dapat mengatasi nasib Kaisar Shitian. Bagaimana cara menghilangkan seseorang yang dapat melihat gambaran besar masa depan melalui perencanaan tingkat mikro? Gumen menyeka darah dari sudut bibirnya. Hanya satu tebasan pedang dari pendekar pedang bayangan itu telah menghancurkan organ dalamnya. Untungnya, dia menggunakan penghalang untuk menstabilkan organ dalamnya yang hancur, dan dia memiliki semua obat yang dibutuhkan. Jika tidak, dia pasti sudah mati saat pendekar bayangan itu muncul. Tempat ini benar-benar sangat mengerikan. Secercah kekhawatiran muncul di matanya. Kegagalan membunuh Indra akan menimbulkan konsekuensi yang tidak ada habisnya. Mengingat status dan pengaruh Indra di Bharata. Begitu dia kembali, Indra dapat menuduhnya melakukan pengkhianatan dan pembunuhan terhadap pemimpin 8 kelas. Pada saat itu, fondasi yang telah kita bangun selama bertahun-tahun kemungkinan besar akan terdampak parah, dan rencana kita akan terganggu. Gao Changkong tetap diam, matanya berkedip ragu. Dia sangat menyadari taruhannya. Rencana awalnya adalah memanfaatkan kekacauan dan lingkungan hutan matahari gelap untuk melenyapkan Indra, rintangan terbesar dan pesaing potensial, dan merebut segalanya darinya tanpa seorang pun menyadarinya. Tidak disangka, kegigihan dan kartu as Indra ternyata di luar dugaan, hingga berujung pada kegagalan di menit-menit terakhir. Sudah terlambat untuk mengatakan semua ini sekarang. Tatapan mata Gao Changkong dalam, dan dia tidak patah semangat atas kegagalannya. Kegagalan adalah hal yang tak terelakkan dalam hidup. Itu sudah menjadi norma. Tapi jika Anda tidak mencoba, Anda tak akan pernah merasakan manisnya kemenangan. Suaranya serak karena cedera tenggorokan, membawa perhitungan yang tenang. Hanya masalah waktu sebelum kita memutuskan hubungan dengan mereka. Seiring kekuatanku tumbuh, kewaspadaan Bharata terhadapku menjadi sangat teliti. Mereka tidak percaya padaku, dan para petinggi mungkin sudah berencana menggunakanku sebagai umpan untuk meningkatkan kekuatan Indra. Karena itu, kita tidak punya pilihan selain menyerang lebih dulu. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan cara baru untuk memecahkan kebuntuan ini, atau cari sekutu yang lebih kuat. Bab 2384 Gao Changkong dan Kaisar Shitian II. Pandangan Gao Changkong tertuju pada kegelapan hutan matahari gelap yang tak berujung dan pekat, seolah-olah ia dapat menembus lapisan kabut dan melihat sosok tertentu. Kita harus mencari Zhang Yi. Gao Changkong berbicara perlahan, nadanya tegas. Saat ini, di hutan matahari gelap ini, satu-satunya orang yang memiliki kemampuan dan bersedia terlibat dalam kekacauan ini hanyalah dia. Guman mengerutkan kening. Keyes? Dia akan mau membantu kita? Kita tidak ada hubungannya dengan dia, dan kita bahkan punya dendam padanya. Lagi pula, orang itu sangat berhati-hati dan cerdik. Dia tidak akan melakukan apapun tanpa keuntungan. Bibir Gao Changkong melengkung membentuk senyum yang rumit, senyum yang bukan senyum ataupun seringai, melainkan senyum yang merendahkan diri. Persahabatan? Mungkin tidak. Tapi kalau aku berselisih dengan Bharata, dia pasti akan senang melihatnya. Tapi, jika aku ingin Indra mati, dia juga pasti akan senang. Jika Indra mati dalam pertempuran, itu tentu akan menjadi pukulan telak bagi Bharata. Bagaimana mungkin seseorang bisa menoleransi dengkuran orang lain di samping tempat tidurnya? Kerajaan Huasu juga tidak menginginkan hal itu terjadi. Gao Changkong berpikir dalam hati. Zhang Yi, kau memanfaatkanku untuk mengendalikan semua pihak. Kau berhasil meraup keuntungan dari Zhu Zheng dan Kaisar Shitian, meraup keuntungan tanpa perlu bersusah payah. Kau benar-benar memainkan kartumu dengan baik. Sekarang aku dalam masalah, kau harus membalas budi ini kan? Setidaknya, bantu aku membunuh Indra, dan kita akan impas. Dalam pandangan Gao Changkong, hubungannya dengan Zhang Yi lebih seperti pemahaman diam-diam tentang eksploitasi timbal balik. Sekarang, dia perlu mendapatkan keuntungan dari hubungan ini. Jika harga yang kita bayar cukup tinggi,
Atau jika kita memiliki kepentingan yang sama, dia mungkin tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Gao Changkong menambahkan bahwa ia mencoba membujuk teman-temannya, dan juga dirinya sendiri. Kematian Indra dan perubahan struktur kekuasaan Barata belum tentu merupakan hal buruk baginya. Tepat saat dia tengah merencanakan cara bernegosiasi dengan Zhang Yi dan memberinya keuntungan besar, perubahan mendadak tiba-tiba terjadi. Gao Changkong tiba-tiba mengerang kesakitan, tubuhnya bergetar hebat, dan dia hampir menjatuhkan pedang panjang di tangannya. Dia merasakan sakit yang membakar dan menyengat di matanya, pandangannya langsung kabur seketika, lalu ditutupi oleh pemandangan aneh, kuno, dan sunyi. Apa yang dia lihat bukan lagi hutan matahari gelap, melainkan kehampaan gelap tak berujung, yang di tengahnya terdapat mata besar yang perlahan terbuka. Mata itu sedalam jurang, pupilnya memantulkan kelahiran dan kematian bintang-bintang serta perputaran takdir. Suatu perasaan yang tidak terlukiskan, campuran dari kekunoan, keagungan, kasih sayang, dan panggilan dingin, menyerbu ke dalam pikirannya seperti air bah. Ah! Gao Changkong mengeluarkan erangan tak sadarkan diri. Tubuhnya seakan tidak lagi berada di bawah kendalinya. Matanya yang dulu penuh perhitungan dan sangat tenang, sekarang berubah kosong dan fanatik, menatap tajam ke suatu arah tertentu, arah yang dituju mata raksasa itu dalam kesadarannya. Pergi ke sana. Gumamnya pada dirinya sendiri, suaranya terdengar halus. Changkong, ada apa? Apa yang terjadi padamu? Gumen segera menyadari perilaku Gao Changkong yang tidak biasa dan melangkah maju untuk mendukungnya. Batu menggertakkan giginya karena luka-lukanya, mencengkeram senjatanya erat-erat sambil menatap dengan waspada. Musuh? Namun, Gao Changkong mengabaikan panggilan temannya itu. Dia tiba-tiba melepaskan diri dari tangan Gumen, dan dengan gerakan cepat, dia melesat seperti hantu menuju suatu arah di dalam hutan matahari gelap. Kecepatannya jauh melampaui batas biasanya, seolah-olah dia ditarik oleh benang tak kasat mata. Ikuti dia. Meskipun Gumen terkejut dan tidak yakin, dia berteriak kepada batu tanpa ragu. Keduanya, tanpa perlu mengambil waktu untuk mengatur napas, segera mengaktifkan sisa tenaga mereka, dan mengikuti dari dekat sosok Gao Changkong yang sedang tidur sambil berjalan. Sementara itu, di area lain di hutan matahari gelap. Berbeda dengan Gao Changkong dan yang lainnya yang berada dalam kondisi menyedihkan. Kaisar Shitian, meskipun dia juga telah mengalami pertempuran sengit, jubah suci agungnya robek, dan cahaya 7 langkah emas harta karun miliknya meredup drastis. Namun langkahnya masih menunjukkan kewibawaan seorang rasul dan pemimpin Bharata, sekaligus memiliki kelincahan yang cukup aneh. Berbeda dengan Gao Changkong, dia tidak terburu-buru mencari sekutu atau jalan keluar. Sebaliknya, dia tampak mengembara tanpa tujuan, atau mungkin seperti dituntun oleh ritme batin, melalui hutan yang sangat berbahaya ini. Indra mengangkat payung surgawi Sang Bhagava, yang berputar perlahan dengan kecepatan konstan. Sinar cahaya murni dan suci jatuh dari tepi payung, menghalau kekuatan polusi spiritual hitam yang mencoba menyerbu dari sekitarnya. Indra memegang seuntai tasbih bening di tangannya, dan apa yang ia lantunkan dengan suara rendah bukanlah kitab suci Buddha, melainkan Weda dari agama Brahmanisme kuno. Suaranya dalam dan magnetis, membawa kekuatan tertentu untuk menenangkan jiwa dan terhubung dengan alam semesta. Mengesampingkan tindakannya selama pertempuran, Rasul Brahmana dari kasta tertinggi sekte Bharata ini sendiri adalah seorang yang sangat beriman. Aliran Buddha Bharata menekankan pengembangan spiritual. Melalui latihan keras selama bertahun-tahun, banyak biksu dapat mempertahankan satu postur selama puluhan tahun. Oleh karena itu, pada tingkat spiritual, mereka jauh melampaui orang biasa. Berbagai hal yang lolos ke hutan matahari gelap tidak cukup untuk mengikis pertahanan mental milik Indra. Mungkin inilah daya tarik iman. Dia menegakkan langit dan bumi dengan kebenaran. Dia mengamati segala sesuatu dengan mata kebijaksanaan. Lantunan mantra Buddha dan cahaya cemerlang bunga teratai saling terkait, menciptakan tanah suci sementara di sekelilingnya. Tatapan matanya yang dalam memancarkan ketenangan yang tak terikat, bagaikan pandangan seorang petapa bijak yang berjalan menuju akhir hidupnya. Langkahnya mantap dan arahnya jelas. Indra melintasi hutan yang berkelok-kelok, melintasi gurun hitam yang korosif, dan melangkah selangkah demi selangkah menuju kedalaman hutan matahari gelap yang dalam dan tandus. Setelah berjalan dalam waktu yang tidak diketahui, dia tiba di sebuah ruang terbuka yang luas. Di hadapannya terbentang jurang yang sangat besar, berdiameter lebih dari 1 kilometer dan tampaknya tak berdasar. Kegelapannya sangat pekat, seolah mampu menelan segalanya. Jurang itu tak kasat mata, dan sekilas pandang saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa seolah jiwanya akan ditelannya.
Tepi jurang itu sangat tidak beraturan, seolah-olah telah terkoyak secara paksa oleh suatu kekuatan yang tidak terbayangkan. Dari kedalaman jurang terpancar aura kegelapan dan kematian, 100 kali lebih kuat daripada tempat lain di hutan matahari gelap, aura yang dapat langsung membekukan jiwa. Pada saat yang sama, ada juga panggilan samar, kuno dan misterius yang beresonansi dengan kekuatan ilahi dalam tubuh Indra. Bentuk jurang itu, di matanya, menyerupai mata raksasa yang menatap langit, penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan peluang yang sangat besar. Indra berhenti di tepi jurang, menatap ke dalam kegelapan tak berdasar itu. Ketenangan di wajahnya digantikan oleh rasa kesalehan dan tekad. Bimbingan takdir. Tatapan siwa. Sumber kehancuran dan kelahiran kembali. Dia bergumam pada dirinya sendiri, seakan-akan dia mengerti sesuatu. Dia memandang sekali lagi ke hutan gelap yang menyesakan itu, senyum lega dan puas menyebar di wajahnya. Lalu, tanpa ragu sedikit pun, Indra melompat ke jurang, bagaikan seekor ngengat yang tertarik pada api, atau seorang mukmin yang kembali ke asal-usulnya, terjun langsung ke jurang kegelapan tanpa dasar dan bermata raksasa. Sosoknya dengan cepat ditelan oleh kegelapan pekat, lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan gema Samarweda, perlahan menghilang di tepi jurang sebelum akhirnya menghilang dalam keheningan yang mematikan. Bab 2385 Gao Cangkong dan Kaisar Shitian III. Di tepi hutan matahari gelap, cahayanya tidak semakin terang. Sebaliknya, warnanya berubah menjadi kuning redup dan pucat. Kabut hitam tebal mengembun di sini, membentuk penghalang alami yang sepenuhnya mengisolasi keputusasaan di dalam hutan dari dunia luar. Sekelompok orang berpakaian baju zirah putih perak, dan jubah bersulam salib merah perlahan berjalan hati-hati di sepanjang tepi hutan. Mereka adalah ksatria Templar, yang dipimpin oleh pendeta disiplin Orion dan suster berkabung Leibniz. Serangan mental tiran gila itu tidak menimbulkan korban jiwa di antara mereka. Dengan memegang salinan kitab wahyu, mereka melindungi semua orang dengan mengandalkan iman abadi dari para penguasa yang adil. Namun, saat ini, pilihan mereka bukanlah mengikuti arahan Zhang Yi dan memasuki bagian terdalam hutan matahari gelap. Sebaliknya, mereka melarikan diri ke arah yang berlawanan menuju tepi hutan matahari gelap. Mereka berencana untuk meninggalkan hutan matahari gelap, sebuah langkah yang pasti akan membingungkan siapapun yang melihat mereka. Lagi pula, tujuan akhir perjalanan umat manusia ke bulan adalah untuk menyelesaikan masalah rusaknya segel Samael, dan menyelamatkan bumi dari runtuhnya bulan. Namun mereka, sebagai umat beriman tahta suci yang paling taat, mampu mengabaikan hidup dan mati mereka. Dan mengapa mereka meninggalkan posisi mereka? Ini tampaknya mengandung semacam rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Berdasarkan bintang-bintang dan posisi matahari, menuju ke arah ini seharusnya memungkinkan kita untuk meninggalkan tanah terkutuk ini. Pastor Orion mendongak ke arah sinar matahari yang menembus kabut hitam. Senyum lebar muncul di bibirnya, dan berbicara dengan tenang. Suster Leibniz mengikutinya dari dekat, wajahnya yang cantik diliputi kesedihan dan kekhawatiran yang tidak terbendung, seraya dia berdoa dengan lembut. Semoga Tuhan membimbing domba yang hilang keluar dari jurang yang gelap ini. Kemampuannya, berduka, sangat efektif melawan makhluk mati dan makhluk istimewa di sini. Tetapi, dia merasa tidak berdaya melawan polusi spiritual yang menyebar luas dan lingkungan yang menindas ini. Tujuan mereka dalam perjalanan ini telah lama berubah, bukan lagi untuk menjelajah lebih jauh atau mencari benih api. Melainkan, untuk melarikan diri segera. Mereka datang ke bulan dalam misi dari kepausan. Menuju hutan matahari gelap untuk mencari benih api? Maaf saja, itu bukanlah tugas utama mereka. Namun, mereka cukup senang melihat Zhang Yi dan yang lainnya terjebak di area ini, yang berarti tidak ada seorang pun yang akan mengganggu rencana mereka. Sekaranglah saat yang tepat untuk pergi. Jika mereka menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Yang Mulia Paus, mereka akan selangkah lebih dekat untuk mencapai kejayaan mereka. Baik Pastor Orion maupun Suster Leibniz dipenuhi dengan kesalehan yang membara, dan mereka berjalan dengan tegas menuju tepi hutan matahari gelap. Bagaimana dengan sinyal perakitan yang dikeluarkan oleh Zhang Yi? Dalam pandangannya, itu lebih seperti undangan ke neraka. Namun, saat mereka hendak melangkah ke kabut hitam pekat yang tampaknya menjadi pintu keluar, perubahan tiba-tiba terjadi. Kabut hitam itu melonjak hebat seakan-akan hidup, kemudian sosok-sosok perlahan muncul darinya, membawa aura pembunuh, menghalangi jalan mereka. Di sebelah kiri adalah sekelompok satria berbaju zirah cemerlang, memancarkan aura yang luar biasa. Pemimpinnya, seorang pria dengan rambut pirang dan mata biru, wajah tegas, dan memegang pedang kemenangan dan sumpah, yang bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, tidak lain adalah Raja Arthur, orang terkuat di Britania.
Di sampingnya berdiri Merlin, seorang pemuda tampan mengenakan jubah biru tua dan memegang tongkat logam mulia yang megah. Matanya yang bijak ini memancarkan sedikit rasa dingin. Di belakang mereka, terdapat para anggota ksatria meja bundar yang tetap mempertahankan formasi dan semangat juang mereka, meski telah mengalami pertempuran yang sengit. Di sebelah kanan mereka ada sekelompok sosok yang diselimuti bayangan. Mereka seperti hantu, sosok mereka sulit dipahami dan tidak dapat diduga. Mereka adalah Legiun Iblis Bayangan dari Kekaisaran Kuton, yang dipimpin oleh Saladin. Saladin biasanya tidak membawa banyak orang saat berperang. Selain orang-orang kepercayaannya, Harald Sang Resi dan pangerannya Amir, yang lainnya adalah iblis bayangan yang memasuki bayangannya dalam wujud mayat hidup. Saladin sendiri masih tampak seperti penguasa yang ramping dan berwibawa. Dia memegang pedang hitam dan matanya setajam elang saat mengamati setiap anggota ksatria Templar. Ini tampaknya seperti ujian, teguran bagi para pengecut yang meninggalkan posisi pertempuran mereka. Apakah kalian berencana mengkhianati umat manusia dan meninggalkan posisi kalian? Saladin dengan dingin menegur mereka. Pastor Orion langsung mengerutkan kening dan hatinya tenggelam. Seluruh ksatria Templar merasa tegang. Tepat saat mereka hendak meninggalkan hutan matahari gelap, mereka dihentikan oleh kelompok ini di saat-saat terakhir. Ini tidak tampak seperti suatu kebetulan, seolah-olah mereka sejak awal tahu bahwa tahta suci akan memilih untuk pergi, dan sengaja menunggu di sini. Firasat buruk menyergap pikiran Pastor Orion. Mungkinkah mereka telah menemukan apa yang sedang terjadi? Tidak, mungkin mereka datang hanya untuk menyergap dan membunuh kami. Karena tahta suci sudah tahu bahwa Saladin, Kaisar Kekaisaran Kuton, dan Raja Arthur dari Britania adalah anggota organisasi Tong. Para prajurit Templar menjadi tegang, segera membentuk formasi pertahanan, menghunus senjata mereka, dan fluktuasi samar cahaya suci dan kekuatan mayat hidup terpancar dari tubuh mereka. Sayap cahaya tumbuh dari punggung malaikat matahari dan bulan, cahaya suci mereka menyelimuti semua benda di sekitar mereka, memancarkan aura yang kuat dan berfungsi sebagai pencegah bagi lawan mereka. Pastor Orion melangkah maju dan bertanya dengan suara berat. Raja Arthur, Saladin, kalian menghalangi jalan kami. Apakah kalian bermaksud memulai perang melawan tahta suci? Raja Arthur tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Pandangannya menyapu para ksatria Templar, berhenti sejenak, terutama pada Pastor Orion dan Suster Leibniz. Tatapannya dingin dan tegas, menyiratkan sedikit penilaian, saat ia bertanya dengan dingin. Pastor Orion, Suster Leibniz, kalian ingin pergi kemana? Sinyal dari Keyes menunjuk ke pusat hutan matahari gelap. Pastor Orion tetap tenang, penjelasannya yang telah disiapkan telah disampaikan. Raja Arthur, kami tidak pengecut. Sebaliknya, kami telah menemukan masalah yang sangat penting, yang harus segera kami laporkan kembali kepada kepausan. Ini menyangkut keselamatan seluruh dunia, dan tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dia mencoba meningkatkan tindakan melarikan diri ke tingkat strategis. Suara Suster Leibniz menggema dengan lembut, nadanya penuh dengan belas kasih. Kompleksitas dan bahaya di sini jauh di luar imajinasi kami. Melangkah masuk secara membabi buta hanya akan menghasilkan pengorbanan yang sia-sia. Kami harus membawa kembali peringatan ini. Situasi genting? Laporkan kembali? Saladin terkekeh dan berbicara dengan malas, tetapi kata-katanya setajam pisau. Kurasa kalian sudah ketakutan setengah mati dan ingin pergi kan? Membuat alasan terdengar begitu mulia adalah ciri khas tahta suci. Kau? Wajah Pastor Orion memerah saat dia melotot ke arah Saladin. Raja Arthur mengangkat tangannya, menghentikan potensi pertengkaran, dan matanya menajam. Pastor Orion, tidak perlu berdebat lagi. Keye sudah meramalkan bahwa seseorang mungkin tidak mampu menahan tekanan, dan memilih mengkhianati aliansi serta melarikan diri sendirian.